Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara saya menganalisa pasar sebelum saya entry di Binance Future. Saya biasa menganalisa pasar itu di TradingView ya. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store atau kalian buka langsung di Chrome atau browser bawaan HP kalian. Saat ini saya berada di Chartmatic USDT dari Binance. Oke. Saya hanya menggunakan indikator moving average 21 periode 21 dan sedang berada di time frame daily. Oke. Saat ini harga sedang berada di area support ya, dan di area ini sebenarnya ada zona supply and demand. Walaupun ini tidak begitu valid kalau dilihat dari time frame weekly. Jika kita lihat dari time frame 1 minggu, itu di sini tidak terlihat ya. Dan justru yang ada area itu di bagian bawah ini. Di time frame weekly itu sedang menabrak moving average 21 dan sedang terjadi rejection ke atas. Dan di sini sudah terjadi kenaikan sebanyak 4,83%. Jadi ada kemungkinan market akan semakin naik. Sedangkan di time frame 1 hari juga sedang tercipta candlestick hijau. Untuk di time frame 1 hari itu kemungkinan sedang mengejar dari moving average 21. Contoh seperti ini ya. Ketika sudah jauh dia akan mengejar dari moving average. Jadi analisa dari time frame weekly dan 1 hari itu market akan bergerak naik. Untuk di time frame 4 jam Oke, saya perbesar terlebih dahulu. Maaf ya karena saya menggunakan HP. Untuk di time frame 4 jam sendiri sudah mengejar dari moving average 21. Dan sudah hampir menabrak dan ada rejection ke bawah. Jika harga menembus dari moving average 21 ini, ada kemungkinan harga semakin rebound dan naik ke atas lebih tinggi lagi. Saya akan coba tambahkan indikator auto Fibonacci retracement. Jadi bagi kalian yang bingung untuk memasang Fibonacci ya, kita bisa menggunakan auto Fibonacci retracement di TradingView ini. Untuk di Fibonacci belum menabrak area 0,236, jadi masih aman, ada kemungkinan harga semakin naik. Kita bergerak menuju time frame yang lebih kecil lagi ke 2 jam. Untuk 3 jam saya lewati. Untuk di 3 jam baru di area masuk ke area 0,38 ya, hampir. Dan sudah menembus dari moving average 21. Jadi ada kemungkinan itu market akan turun dulu sedikit ya, lalu melanjutkan naik ke time frame terakhir ke 1 jam. Oke, di time frame 1 jam sudah sama. Sedang tercipta candle hijau merah ya. Jadi ada kemungkinan setelah naik itu akan turun dulu sedikit lalu melanjutkan naik. Jadi untuk saya menganalisa itu sederhana. Kadang saya hanya menggunakan moving average, kadang hanya menggunakan Fibonacci, kadang malah tidak menggunakan indikator apapun. Kadang saya hanya melihat dari zona-zona supply and demand dan zona support resisten untuk menentukan kemana arah harga akan bergerak. Contoh seperti ini, karena di sini ada support,
maka ada kemungkinan harga akan naik. Apalagi di sampingnya ada zona SND ya. Ada kemungkinan harga akan naik walaupun tidak valid kalau dilihat dari time frame 1 minggu. Yang valid itu di area ini kalau time frame besar ya. Ibarat jalan itu ketika naik di sini ada hambatan dan naik lagi. Ketika dia pulang turun, terkena hambatannya itu di area sini, terhambat naik, lalu ketika pulang ada hambatannya, berarti kan di area sini, bukan di area sini. Paham ya? Hambatannya itu area sini, bukan area saat ini kalau dilihat dari time frame besar. Tapi ada kemungkinan harga akan naik, apalagi ketika kita lihat dari Bitcoin sendiri itu sedang ada kenaikan juga. Coba kita lihat ya, dari Bitcoin ada kenaikan sedikit, cenderung masih menurun sebenarnya, tapi sekarang sudah menabrak dari area SND di weekly ya. Semoga saja bisa bertahan. Saya belum ukur ini sudah tertembus apa belum, tapi dari area ini ada kemungkinan harga akan kembali naik. Jadi untuk pergerakan Matic, analisa saya akan naik dan akan saya pasang di Binance itu naik. Tapi ini bukan scalping ya, karena ini mungkin beberapa hari baru bisa take profit, karena ada kemungkinan turun dulu baru naik. Oke, saya lanjut di Matic ya, di Binance. Oke, di Binance sekarang Matic pergerakannya sudah plus 5,09%. Saya akan membeli di harga sekarang saja ya. Untuk cross saya marginnya mode cross dan leverage-nya 20 kali. Saya akan menaruh 25% dari aset saya, hanya sekitar 1,53 USDT. Saya naikin lagi lah. 50% dari aset saya, sekitar 3 USDT, maksimal 148 Matic. Di sini ada order saya kemarin ya dari BNB USDT, sudah running profit 2,64%. Bagi yang belum menonton videonya bisa cek saja di channel saya. Mumpung lagi agak turun ya, saya akan langsung beli. Oke, sudah. Ini masih belum profit, pasti akan minus dulu. Mungkin akan saya lanjut ketika sudah profit. Sekarang sudah mulai menghijau ya. Akan saya lanjut ketika sudah profit ya, sedikit lah. Oke, di sini sudah mulai running profit sekitar 1,14 USDT atau sekitar 36%. Analisa saya benar, tadi market turun terlebih dahulu sebelum naik. Tadi turun lumayan, ada minus sekitar 0,40 sampai 0,50 USDT, dan sekarang sudah mulai running profit sekitar 1,17 USDT. Masih tergolong sedikit dan ini belum akan saya tutup. Dan untuk BNB sendiri juga belum akan saya tutup. Saya akan menunggu untuk market semakin naik, karena ada kemungkinan untuk saat ini itu masih di harga yang cukup rendah dan market akan segera naik kembali. Ini tidak bisa digolongkan dengan scalping ya, karena masih saya hold cukup lama. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Mohon maaf untuk penjelasan saya yang mungkin kurang bisa dipahami.